Mengenai penjelasan tentang waktu subuh yang saya berarti mengulang apa yang sudah disampaikan di bulan yang lalu, tetapi insya Allah untuk malam ini lebih jelas untuk bisa diterima. Semoga kita masing-masing untuk pelaksanaannya. Terus terang di tempat saya agak susah mengadilnya. Ada yang susah mengadilnya, jadi sementara kemarin awal-awal masih bisa, kok ini kembali lagi ada terus ada gitu masalahnya. Jadi pas awal itu masih bisa jadi yang lain selesai ada baru ada. Jadi kita kembali lagi itu sudah selesai untuk buat dipahamkan tentang itu. Oke, baiklah, ada aturan ini untuk Pak Masjid sudah ke Mas Taufik. Berikutnya pemaparan yang kedua tentang sound system untuk di Bapak Mufti ahlinya sound system. Oh ya, enggak, oke. Ini coba. Oh. Oke, itu mulai. Pakai mic ini aja, nggih. Sambil praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Saya tidak butuh waktu yang panjang, gitu, yang sedikit saja. Ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sawalnya di hari kiamat nanti. Pada malam hari ini saya hanya untuk menggarisbawahi bahwa kita semuanya di sini adalah ujung tombak pertama kali berdakwah, yaitu di masjid. Dan masjid ujung tombak yang utama adalah suara. Karena setiap kali kita memberikan tausiah, hubungannya adalah dengan suara. Untuk itu harus di masjid kita harus memiliki suara yang efektif, yaitu suara yang bisa didengar oleh seluruh jamaahnya. Nah, tema saat ini adalah itu. Nah, kemudian di sini saya hanya memperkenalkan atau menunjukkan barang-barang. Ini bukan jualan, tapi ini adalah ilmu, adalah untuk memahami kira-kira apa saja yang ada di peralatan di masjid panjenengan semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya biar suaranya jelas. Sound itu yang bagus itu tidak ada sound bagus. Sound mahal ada, tapi sound bagus itu tidak ada. Yang ada adalah operatornya, orangnya yang nyetel sound. Mau beli trail yang mahal, yang bisa nomor 1, ya tidak ada. Kalau trail mahal ada, nah, tapi yang menjadi pemenang adalah orang yang bisa menggunakan peralatan itu dengan baik. Nah, saat ini di masjid kita semuanya ada sound system. Di dalam ada sound system. Sound system itu ada masukan, ada pengeluaran. Yang masuk itu adalah suara, betul nggih? Nah, suara. Yang keluar juga suara. Nah, suaranya itu masuknya ada dua macam. Suara yang lembut ataupun suara yang tidak kedengaran dan suara yang kedengaran. Intinya masuk itu. Apa yang disebut dengan suara tidak kedengaran adalah mic ini. Mic ini nek di headphone ora nek suarane, dirungokke ora nek suarane. Nah, itu masuk yang dengan suara yang tidak kedengaran. Yang satu lagi masuk yang ke ampli itu yang kedengaran. Apa? Yaitu suara dari HP. HP jenengan nggih? Bolah. Nggih. Dari HP, ya, dari HP. Dari alat-alat musik. Nah, itu biasanya kedengaran. Itu adalah masukan dari ke amplifier. Nah, wujudnya apa di sini? Kalau kita ingin tahu betul, ada tulisannya. Kalau kita perhatikan,
yang dari mikrofon itu masuknya ada tulisannya mic. Ada tulisannya mic. Kemudian yang dari HP masuknya namanya out. Out in. Nah, itu ya, itu masukkan ya. Nah, atau dengan kata lain line in. Ada out in, ada line in. Line in itu sama, hanya penyebutan yang beda. Setelah masuk yaitu keluar. Keluar juga sama, ada yang suara lembut, ada yang suara keras. Yang suara keras adalah keluar lewat apa itu namanya? Speaker. Lewat horn, itu namanya suara keras. Kemudian yang suara lembut namanya line out. Oke, ya, line out. Jadi di situ yang harus dipahami lebih dahulu agar apa? Suara yang kita gunakan bisa bagus. Kemudian pertanyaannya, Mas, kalau mic dimasukkan ke out in apa yang terjadi? Bisa. Gur suaranya alon banget. Dipolkan suaranya alon. Bantuin nek ditekam ngeten halo baru keras itu. Nek out in. Out in itu tujuannya untuk apa? Untuk nyetel murotal kalau kita gitu. Untuk nyetel ngaji, untuk nyetel lagu anak-anak Islami. Nah, itu masuknya ke situ. Lihat sebaliknya Mas, nek sokop HP masuk neng nggon mic piye hasilnya? Suaranya ngemprok-ngemprok. Banter ngemprok ora cetok. Nah, itu. Tapi itu boleh, bisa. Jadi nek jenengan ngrungokke neng ngendi suarane kok ngemprok ora cetok mlebune salah gitu. Dadi mlebune neng nggon mic. Nah, gitu. Jadi intinya ada dua. Nah, hal itu kalau kita pakai mixer itu line-nya cuma satu, tempat masuknya itu cuma satu. Nah, disebut dengan line itu ya. Caranya ngatur gimana? Di mixer itu ada pengatur, di atas sendiri biasanya. Kalau di bawah sendiri volume untuk naik turun. Betul ya? Mixer besar itu. Yang di atas ada namanya gain. Nah, gain itu kalau ke kanan dipolke kuwi dienggo mic. Yang ke kiri dienggo tape utawa dienggo HP. Jadi kalau suarane jenengan sokok keyboard misalnya arep nyetel apa jenenge hadrah kok suarane ngemprok-emprok, gaene gegeden, mlebune yang jalur mic ora jalur out. Nah, gitu nggih. Nah, maka perlu diperhatikan itu biasanya bagus. Oke ya. Masuk keluar. Kalau keluar tadi speaker ya, yang keluar suaranya halus lembut namanya line out. Line out. Nah, wujudnya ini kecil banget ya. Oh, sini ada nih. Ini dulu ya. Ini mic. Kalau ini out in. Nah, kemudian sini juga out in juga. Wujudnya tancepannya banyak. Ada yang namanya kalau menyebut ini tancepan toa. Nek sing nggon VCD nika jenenge RCA. Nek iki 3,5 orang menyebut atau tancepan HP. Ini kecil. Jadi nek saka keyboard atau saka HP masuk sini tancepannya kecil. Tapi diganti juga dengan RCA juga bisa. Nah, gitu nggih. Nah, ini udah yang paling pokok ini sudah ketemu. Jadi nanti harapannya Bapak semuanya ataupun remaja ketika menggunakan di masjid untuk dilakukan seperti itu. Sekarang nyetel mic, gen suarane cetha ora gampang benging carane piye. Nah, iki nyetel sik nggih. Dadi urung tata letak belum dibicarakan. Carane nyetel mic-e ditancepke jedet nancepke. Yang dibuka pertama kali adalah volume ngisor bawah dipolke. Itu pakai mixer ya, nek mixer nggih dipolke. Ya, gitu. Pakai mixer dipolke lagi gainnya diatur sesuai kebutuhan. Nek es benging digoleki benginge, aja ora benging, goleki benginge. Benginge goleki inting, benginge misalnya engko jam 1, ya disudah sithik gitu. Nanti dijolke, insyaallah ora benging. Kayaknya gitu. Mungkin itu dulu ada pertanyaan? Dah nggih, monggo Pak. Fungsi yang amplifier dengan amplifier. Oh gitu. Nah, nggih.
Nah, ini bahasanya besok. Ini terlalu agak panjang ya. Jadi ini yang pokok dulu aja. Kita belum masuk ke mixer, hanya memperkenalkan inputnya tadi dulu. Jadi kita belum mengulik secara masuk ke dalam, belum ya. Udah baru nyetel ini dulu Pak ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Dilanjutkan Pak ya. Nah, jawabannya ini besok bersambung ya. Mungkin yang hubungannya dengan ini ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup. Yang mana? Ini. Oh, ini belum. Ini baru menceritakan gunaan in out dulu gitu. Jadi alat-alat itu jane iki gue nyuara tok gitu. Jadi belum apa sampai ke sana belum ya. Nanti kemalaman ya. Maksudnya ini tuh untuk ganti ampli tuh gimana? Oh ini. Oh ini yang Sabah ini hanya peraga duduk ke line ini mau toh. Jadi belum masuk ke berangkat ini. Nah gitu. Ini materi yang utama yang saya sampaikan hari ini. Mungkin besok kita bisa lanjut lagi. Karena ini saya membawa dua alat. Ini akan saya tunjukkan bagaimana kalau masjid ini penuh, pengajiannya adalah sing teko kebak. Jobo nek uang neh. Padahal soalnya ora tekan jobo. Nah, ini yang dibawa ini gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara menghubungkan nek dadak kok enek apa jenenge tamu yang lebih banyak, caranya gini. Ini saya menunjukkan sebuah alat sing jarang-jarang orang tahu gitu loh. Maksudnya gini. Neng jobo berarti engko dadak anu ya. Ngolor kabel listrik, ngolor tancepan nggo swara gitu, apa kabel anu terkadang kan gitu. Nah, sekarang kan teknologi udah maju lah, kita menunjukkan bahwa saya ngomong dengan speaker ini menurut saya keras. Nek jenengan Bu, ora ngerti aku. Gitu. Nah, kemudian bisa digabungkan ke sini. Dari sini itu digabungkan ke sini tanpa kabel. Nah, ini saya tunjukkan ini alatnya gitu loh. Ceritanya itu gunanya juga takmir masjid sing ngurusi sound. Dadi nek sing ngimami ora perlu ngerti ya jane gitu. Tapi sing tukang sound wae gitu. Nah, saat di sini ora dodol ning itu menunjukkan teknologi saiki apa-apa eneng. Dadi aja nganti apa dadi takmir masjid kok pusing mumet, aja nganti. Aja nganti sono akeh-akeh, sone cilik sithik ning cetha ngono lho. Aja nganti ngembyah regane larang ra cetha ngono wah wis mesake. Aja nganti gitu. Dadi pilih ya cilik wae ngene, suarane cetha, jamaah krungu, informasinya jelas gitu. Ya, ini jane tak isen Mas Gusing iki Mas. Nah, ini diisi mic-nya apa jenenge? Batune riyen nggih. Dadi niki nek jenengan ngirup mic niki padha. Niki kerjane ya iki nguncalke langsung go sing lho. Gini, nek ini nguncalke dari sini ke sini. Nah, ini tak coba gesan. Dadi pupung barang enek, pupung rung payu. Nek payu mareng niki ora ngerti dadi ora payu, ora tuku, ora ngerti kok. Padahal kan menyenangkan untuk takmir masjid ya, ora repot-repot. Masang batu kan enggak keli. Jeneng nggih. Nggih. Dadine anu niki apa Cik grogi jenenge apa? Demam panggung nggih, ternyata masih demam panggung juga Cik nyekele Cik ngewel lah. Oke. Nah, ini adalah untuk kita alat bantu ini kita ora ya kok muga-muga kita. Niki T sama R. T itu transmitter, R receiver. Iki mancarke iki nampa, iki siarane radio, iki sing radione. Nah, gitu aja mikirnya nggih. Iki pemancar, iki penerima. Jadi iki saka kene line out ya, line out. Suara lembute mau diuncalke. Nah, niki mulai nek tuku ngene iki kudu enek sing enek line out-e gitu. Dadi wong modho bayare kok milih sing elek, aneh iki. Nah, ini ditantuk ini lah. Nah, ini ditantuk line out. Nah, jret ini tak tantepe macane line out. Iki mlebu jenenge line in. Diripke sik nggih. Lek niki nguripke kaya radio kuno niku lho. Nah, iki lebokke nggih out in. Nah, jret ngeten. Nah, tak adepe mriko nggih. Nah, tes 1 2 niki tak gedhekke volumene. Tes. Muni apa murung dilapori nggih? Dereng nggih. Nah. Cek. Nah, ngoten niku nggih. Kita pun muni kita iki getar. Nah, nggih. Jadi niki dikok ngemper sebelah tengen jret gitu.
1 2 3 iki sebelah kiwa nah ngeten iki. Nah ngeten iki dadi muni nggih, muni mboten? Nggih muni nggih, maksud kula ngeten iki. Jadi takmir aja repot-repot sing gampang-gampang mawon wong teknologi ini saya murah. Iki cilik kanggoku banter lho, jane sing gedhe nggih. Nek gedhe mungkin nyewa nika tukang son ya direnteng ya. Ya kira-kira begitu. Ini saya perkenalkan alat. Ora tak kon tuku lho nggih, kula ora dodolan. Nek jenengan tuku napa oleh. Rezeki nggih. Tapi yang penting adalah ilmunya nggih. Aja nganti repot-repot. Sekarang banyak teknologi yang baik-baik, yang mudah-mudahan. Nah, besok lagi kita akan sambung sampai dengan besok untuk streaming ya. Tapi sombet ya. Besok sedikit-sedikit aja. Ada pertanyaan? Monggo, Pak. Niki dodol ning masjid untuk transaksi. Ning ra apa informasi gitu ya apa. Nggih, nggih. Ning ora dodol nggih, engko tukune ning kono nggih. Harganya tak kenalke wae. 1.100.000 pikire kuwi. Iki 2,5 juta. Bercerita lho nggih ora tak ngomong lho. Iki regane nggo waca pira kowe? 2,50. Niki harga ekonomis. Mike Krisdayanti nek regane pira ora ngerti ya. Jare karo iki larang neh jare. Larang niki tok ya. Nah, urang yuta. Nah, gitu. Jadi sound system itu nek tempat saya pikirkan yang harganya terjangkau bagi kantong kita. Tapi nek apa-apa nek ngono iso tuku ngedolne goro popong sae Mas. Tumbas mboten artane dereng tekan. Ngoten lho. Lah nek ngeten kan bagus ya, kecil tapi cukup lumayan bagus, bisa dengar apalagi yang ngomong mepet nggih. Mic itu karakternya dua, mic vokal sama mic yang untuk sinetron itu. Digantung nang dhuwur kudu adoh. Ora le cedhak nek iki mic vokal kudu mepet jane. Asline mepet, mboten oleh adoh itu mboten oleh ora muni. Sang yen iku tamu kakung Mimi Putri, ngaten nggih. Niki tambah itu. Ini wonten kalau dengan mriku cek. Nah, kita ngaten itu ya. Kita badhe ngaos inggih ngangingi babagan tauhid. Pun ngoten niku nggih kinten-kinten nggih. Ada lagi Pak pertanyaan? Sudah nggih? Nggih. Sampun Pak, pun cekap ngeten nggih. Aku arep tekan. Nggih. Ya demikian bapak-bapak dan remaja yang kami cintai, semoga dengan pemahaman sound system yang baik dakwah kita dapat tersampaikan dengan baik, karena pesan-pesan Nabi itu melalui ucapan dari ustadz ke ustadz, kemudian dari pendahulu sampai kita dengan anak-anak TPA, medianya adalah suara. Apalagi saat ini seperti di sini lingkungannya berisik, suara sound system harus bisa mengalahkan suara motor. Jangan sampai tausiah kok sing dirungake weng. Matur suwun, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wedal kula langsulaken. Matur suwun ini yang disampaikan dari bermanfaat untuk kita semuanya, sama para akademisi dan bagian sistem. Beberapa aku biasa sudah kalau imam ini kan